Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Anissa Fitriani dengan NIM 20042190, Putihhat Kalbi Dereka 20042100, Olivia Dwi Rosalda 20042066, Put Sari Bulan dengan NIM 20042132, dan saya sendiri Nike Juliandari dengan NIM 20042251. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait contoh kasus politik hukum. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Aulia Anissa Fitriani. Pak Aulia Anissa Fitriani, disilahkan. Bentar, moderator, boleh diperbesar nah itu di Zoom ya, biar enak dibacanya. Lagi moderator. Nah, sedikit lagi. Orang tua agak susah bacanya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, kasus terkait politik hukum korupsi bansos COVID-19. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia. Mengingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Kasus politik hukum yang sering terjadi di Indonesia yaitu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Contoh kasusnya, baru-baru ini terjadi kasus hukum pidana korupsi di Indonesia, Bansos Kementerian Sosial. Di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19 meningkat semakin tajam. Di sisi lain, ironisnya, ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan salah satu tersangkanya yaitu Menteri Sosial saat itu, Juliardi Batubara. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 tersebut tentu cukup mengejutkan publik, apalagi melibatkan pejabat tinggi negara sekelas menteri. Berkaca dari kasus tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut jika Menteri Sosial Juliari Batubara dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal yang disebutkan oleh Ketua KPK tersebut mengancam Juliari Batubara dengan hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. Sebelumnya Juliari Batubara telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari dituding telah menerima belasan miliar rekanan pengadaan bantuan sosial paket sembako. Juliari Batubara melakukan tindakan korupsi dan terancam hukuman mati lantaran hal tersebut dilakukan ketika negara dalam situasi tanggap darurat pandemi COVID-19.
KPK menjelaskan kaitan Juliari dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dapat berpotensi dijatuhi hukuman pidana mati bagi para pelakunya. Berdasarkan penjelasan dari KPK, tindakan korupsi yang dilakukan Juliari mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 99, pasal 2 ayat 2 yang di dalamnya terdapat hukuman mati. Sejak ditangkapnya Juliari, banyak yang menduga-duga ia akan dihukum mati karena sebelum terungkap kasus korupsi Bansos COVID-19, KPK sempat mengatakan koruptor dana Bansos COVID-19 akan dihukum mati. Namun, Mahfud MD menyatakan kenyataan akan sulit untuk mendakwa Juliari dengan hukuman mati karena pandemi COVID-19 bukan termasuk bencana alam, melainkan bencana non-alam. Selain itu, Indonesia juga sedang tidak dalam terancam bahaya dan krisis ekonomi. Namun, meskipun dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 jelas menjelaskan hukum mati bagi para pelaku korupsi, KPK masih mendalami kasus korupsi Bansos terkait dengan mekanisme barang dan jasa yang berhubung dalam tindakan korupsi. COVID-19 yang tahun 2020 masuk ke Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada bulan April 2020. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Solusi permasalahan. Tindak pidana korupsi saat pandemi dapat ditekan dengan transparansi keuangan yang jelas, ketegasan Presiden untuk menyalurkan bantuan dengan baik, dan transparan juga diperlukan. Selain itu, perlu memiliki rasa curiga dalam setiap proyek yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Saat pandemi, masyarakat sudah sangat kesusahan, tidak perlu dibuat makin susah dan pusing dengan adanya korupsi dan dana bantuan. Setiap pejabat pemerintah harus memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi dan tidak egois. Bukan hanya mereka yang terdampak pandemi, tapi juga rakyat. Bahkan rakyat menengah ke bawah lebih merasakan dampaknya. Hukum yang setimpal. Indonesia masih butuh banyak langkah untuk memberantas korupsi hingga tuntas. Jika suatu negara ingin bersih dari korupsi, yang harus dilakukan yang pertama adalah mempertegas dan memberatkan hukuman untuk para tikus berdasi. Saat ini hukuman untuk para koruptor masih kurang untuk membuat jera. Buktinya dapat dilihat skor indeks persepsi korupsi di atas yang naik 2 poin. Koruptor-koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang masih terbilang mudah, hanya hukuman pidana beberapa tahun dan denda. Ia bisa keluar. Bahkan jika dapat program asimilasi dan remisi, ia bisa keluar lebih cepat dari putusan pidana awal. Selain itu, bahkan di Indonesia, seorang koruptor masih bisa mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Bayangkan, bukannya diberikan berbagai hukuman yang membuatnya menderita karena memakan uang rakyat, ia malah bisa berkarir lagi di dunia politik. Perilaku korupsi ini seperti penyakit, jika tidak diberantas sampai habis, akan menular ke pihak lain. Biasanya pelaku korupsi tidak akan bisa melakukan tindak pidana korupsi jika tidak ada temannya yang mau diajak bersekongkol. Untuk itu, seharusnya Indonesia menetapkan hukuman yang sangat setimpal dengan perilaku para koruptor. Jika berkaca dari negara lain, mungkin bisa dimiskinkan keluarganya dan keturunan-keturunannya. Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Messi juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, perampasan kekayaan para koruptor sangat sebanding dengan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat di Indonesia. Saat ia melakukan korupsi, saat itu pula kehidupan rakyat tersiksa. Banyak pembangunan yang seharusnya selesai dengan cepat dan baik, banyak proyek yang harusnya membantu dan mempermudah rakyat, malah terjadi sebaliknya akibat praktik korupsi. Selain itu, perlu untuk tidak menerima calon wakil negara dari mantan koruptor. Untuk memberikan mereka peluang di ranah politik lagi, ingin memberikan peluang emas bagi mereka untuk korupsi kembali? Tentu tidak. Oleh karenanya, cantumkan dalam Undang-Undang Parpol bahwa mantan narapidana tindak pidana korupsi tidak dapat mencalonkan diri.
Indonesia juga dapat berkaca dari berbagai hukuman untuk koruptor di negara-negara lain dan dapat disesuaikan dengan ideologi negara. Selain memperbaiki hukum yang berlaku untuk para koruptor, perlu juga memberikan pendidikan tentang korupsi dan hukumannya di lapisan masyarakat, agar perilaku tindak pidana korupsi tidak tumbuh di lingkungan masyarakat dengan bebas. Jika banyak yang mengetahui hukumannya, pasti akan lebih banyak aduan jika adanya tindak pidana korupsi, dan hal ini dapat mencegah lahirnya koruptor-koruptor baru. Selain itu, di masa pandemi ini ada baiknya memberikan banyak literatur gratis untuk masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan hukumannya, agar semakin banyak mengerti dan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di sekitar mereka. Sebenarnya, sudah sejak lama masyarakat Indonesia sangat meresahkan keberadaan para koruptor. Banyak yang menyarankan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, bahkan ada yang menyarankan untuk memberikan hukuman mati. Namun sepertinya masih belum terdengar oleh pemerintah atau memang sengaja tidak mendengar. Namun, kita masih memiliki harapan bahwa Indonesia dapat lebih baik lagi di masa depan. Masa depan generasi mendatang dapat tergantung dengan hukum yang berlaku saat ini. Hukuman untuk tindak pidana korupsi yang tepat akan menyelamatkan masa depan negara. Kata Kofi A. Annan, mantan Sekjen PBB, korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan dan berkembang. Terima kasih kepada Aulia Anissa Fitriani. Untuk kasus kedua akan dibacakan oleh Olivia Dwi Roselda. Kepada Olivia, disilahkan. Baik, kasus terkait kesejahteraan umum, kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dirasakan dan dinikmati oleh orang secara umum. Pada dasarnya, kesejahteraan yang dirasakan ini terbagi menjadi dua macam, yakni kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan sosial. Kasus terkait kesejahteraan umum yaitu kemiskinan. Contoh kasusnya, pandemi virus corona COVID-19 yang menginfeksi berbagai kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 lalu minus 5,32% dari sektor ketenaga kerjaan, misalnya berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiati mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan naik cukup signifikan imbas adanya pandemi. Angka pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan akan naik cukup signifikan, di mana kemiskinan kemungkinan akan naik sekitar 3,2 hingga 5,71 juta orang, dan pengangguran meningkat kurang lebih 4,3 juta orang, hingga 5,23 juta orang. Jelas Sumiati saat webinar. Oleh karena itu, guna mengatasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat extraordinary. Hal itu juga untuk menjaga agar dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan lantaran adanya pandemi tidak semakin berkembang dan berkelanjutan. Pemerintah sudah merespon dampak pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan sejak dikeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Demikian juga PP sudah dikeluarkan yaitu nomor 23 tahun 2020. Ini disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di Indonesia dan global. Dengan adanya pandemi, Sumiati mengatakan pertumbuhan pendapatan negara menjadi negatif, di mana per 31 Agustus lalu tercatat pertumbuhan negatif sebesar 13,11%. Sedangkan belanja negara positif sebesar 10,56%. Pendapatan tumbuh negatif, belanja tumbuh positif berarti defisit di sini yang akan kena. Defisit anggaran sudah di level 3,5% terhadap
PDB ini masih posisi bulan Agustus lalu. Imbuhnya, solusi permasalahan, cara pertama yang dilakukan yakni dengan menyalurkan bantuan sosial bansos dan bantuan pangan non-tunai kepada masyarakat. Cara selanjutnya dengan mendanai kartu prakerja sebesar 20 triliun. Menurut Sudarto, melalui kartu prakerja masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan yang pelatihan, kemudian memberi subsidi listrik 100%. Bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt, pemerintah juga memberikan subsidi untuk usaha mikro kecil dan menengah, serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. Baik, terima kasih kepada Olivia. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, tanggapan, dan saran? Disilahkan. Izin menanggapi, moderator. Silahkan, Rafika. Baiklah, perkenalkan, saya Rafika Zatila. Saya kurang setuju dengan kelompok 3 mengenai solusi permasalahan kasus terkait kesejahteraan umum kemiskinan akibat pandemi COVID-19, yaitu dengan mendanai kartu prakerja. Seperti yang kita ketahui, sistem dari kartu prakerja adalah pemerintah akan menyalurkan dana berupa saldo ke masyarakat yang telah dinyatakan lulus seleksi jika mereka mendaftar. Kemudian saldo tersebut akan dipakai oleh masyarakat untuk mendapatkan pelatihan platform tertentu. Menurut saya hal tersebut tidak efisien karena pelatihan yang dilakukan benar akan menambahkan skill masyarakat. Namun karena sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, masyarakat tidak punya atau tidak bisa mengembangkan potensi yang mereka punya. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi saat ini, banyak karyawan yang di PHK daripada yang dipekerjakan. Kemudian permasalahan yang kedua, menurutkan kebanyakan orang nih, kenapa sih skill yang dipunya nggak dikembangin dengan buka lapangan? Jadi saya ada permasalahan jaringan. Kemudian saya lanjut. Kemudian permasalahan yang kedua, menurut kebanyakan orang nih, kenapa sih skill yang mereka punya nggak dikembangin aja dengan buka lapangan kerja sendirian? Tentu dengan membuka lapangan kerja memerlukan modal, sedangkan di masa sekarang ini modal tersebutlah yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Jadi menurut saya penerapan kartu prakerja ini akan semakin mengarah kepada ideologi kapitalisme, karena sesuai pemahaman saya mengenai kapitalisme, yang kaya akan semakin kaya karena mempunyai modal. Contohnya seperti platform-platform tersebut, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan, dan yang miskin akan semakin miskin karena tidak bisa berkembang dan tidak bisa mengembangkan potensi mereka. Jadi menurut saya untuk mendanai kartu prakerja tersebut adalah sesuatu hal yang sia-sia karena akan membuang-buang uang negara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafika telah memberikan tanggapannya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan saran? Disilahkan. Izin moderator. Baik, silahkan Aulia Ihsan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ihsan, NIM 2004-2084. Saya ingin bertanya mengenai solusi dari permasalahan yang kedua, yaitu kasus kemiskinan pada masa COVID-19 saat ini. Jadi pada kelompok 2 ini
dipaparkan solusi yang pertama itu adalah dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kenapa lebih memilih solusi yang pertama ini dengan menyalurkan bantuan sosial daripada membangun lapangan pekerjaan sendiri? Ya, walaupun nanti hasilnya berbeda-beda, tapi setidaknya dengan membuat lapangan pekerjaan akan memiliki dampak jangka panjang daripada bantuan sosial yang nantinya akan habis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Ihsan. Kepada kelompok 2 atau teman-teman lain yang ingin menjawab pertanyaan Aulia Ihsan, disilahkan. Moderatornya mungkin lebih ini lagi ya, lebih lebih ini lagi, menguasai kelas lagi begitu. Jadi kalau memang tidak ada, bisa langsung bertanya ya kepada teman-teman yang ada begitu. Saya nggak tahu nih moderatornya jadi ke-mute atau gimana. Saya akan dilanjutkan ke kelompok 3. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ramona Prayoga Ramadina. Saya ingin bertanya terkait permasalahan nomor 2. Beragam kebijakan telah diterapkan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu bansos. Tapi kita bisa lihat bahwa bansos ini tidak terrealisasikan dengan baik. Ada oknum yang dikategorikan tidak layak mendapatkan bansos, malahan mendapatkan bansos. Tetapi yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial malah tidak mendapatkan. Terus juga ada oknum yang mengkorupsi bansos tersebut. Jadi apa sih solusi yang paling tepat untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dari atau bahkan mengurangi peningkatan angka kemiskinan di masa pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Terima kasih, Ramona. Apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Aulia Ihsan dan Ramona? Moderator, Iken. Ya, Pak. Ya, jadi kalau memang kelompok Anda belum siap, artinya belum tahu, belum punya tanggapan begitu ya, bisa Anda lemparkan ke audiens. Jadi Anda bisa bertanya ke audiens apakah dari audiens ada. Kalau enggak ada, ya berarti Anda bisa tunjuk ya. Anda boleh menunjuk satu nanti, bisa dicek nanti namanya, karena ada banyak ya. Bisa dicoba nanti cek siapa kira-kira yang mau diminta pendapatnya begitu ya. Jadi tujuannya Niken agar kita semua di dalam kelas ini kita pengen menggali ya, kita pengen menggali pendapat masing-masing kita gitu. Pastilah kita punya pendapat masing-masing ya. Sudah diberikan oleh kelompok 3 tadi solusi, tentu yang lain juga punya pemikiran mereka, apa menurut mereka yang baik gitu ya. Tadi yang paling menarik tadi sudah diberikan ya oleh si
Rafika ya, tentang dia kritik kartu prakerja malah. Nah, itu menarik sekali ya. Kemudian juga Aulia tadi bertanya ya, dan Romona juga. Jadi saya harapkan Anda, terutama moderator ya, sementara teman Anda dari kelompok 3 mencoba menyiapkan tanggapan kelompok, nah Anda coba bertanya ke forum ya, ke audiens, minta pendapat audiens terkait solusi Anda, atau siapa tahu audiens punya tanggapan terkait pertanyaan atau kritik dari audiens yang lain. Seperti itu ya moderator ya. Jadi jangan sampai ada jeda diam di kelasnya gitu ya, dalam ruang Zoom kita ini. Jadi kalau dia tidak menjawab ya Anda catat nanti, kan tugasnya Notulen nanti yang mencatat kalau si audiensnya tidak merespon begitu ya. Seperti itu ya Niken ya. Jadi nggak boleh mute nih harusnya nih moderatornya ya. Jadi tetap harus bisa nih memancing diskusinya agar lebih hangat ya Niken ya. Oke, silahkan dilanjutkan Niken. Terima kasih. Kepada teman-teman lain, adakah yang bisa membantu kelompok 3 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Aulia, Ihsan, dan Ramona? Izin menjawab, moderator. Baik, silakan Ilham Adli Pratama. Baik, perkenalkan saya Ilham Adli Pratama, NIM 200422216. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramona, yaitu apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi angka kemiskinan di tengah pandemi ini. Kalau menurut saya itu, yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mendata, atau lebih tepatnya pemerintah, yang dapat dilakukan oleh pemerintah itu dengan cara mendata siapa-siapa saja masyarakat yang tergolong ke dalam kemiskinan tersebut, dan nantinya akan diberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai, yang bantuan tersebut untuk menanggulangi agar tidak dikorupsi itu dengan cara melibatkan pihak lain untuk mengawasi bagaimana dana tersebut dapat sampai dengan maksimal ke yang lebih membutuhkan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilham Adli Pratama. Apakah dari teman-teman lain ada tanggapan yang lain? Izin moderator. Baik, silakan Nurul Aini. Terima kasih pada moderator. Saya Nurul Aini. Saya setuju dengan pernyataan dari Ilham Adli Pratama tadi mengenai bansos tadi, seharusnya memang diberikan pengawasan terhadap orang yang membagikan dana bansos tersebut. Menurut saya kita nggak bisa langsung untuk seperti menyalahkan pemerintah, oh ini tidak sesuai, ini tidak berjalan. Tapi kita juga harus mengevaluasi dari perangkat desa setempat, karena yang mendata itu kan perangkat desa atau kelurahan setempat. Nah, dari sananya bagaimana? Seharusnya di titik sana diawasi, diberikan pengawasan. Karena di daerah saya sendiri, di kelurahannya gitu, atau di nagarinya gitu kan, di sana yang emang pendataannya yang tidak mendata keseluruhan, bahkan hanya memberikan bantuan sosial pada orang-orang yang membutuhkan. Dan mengenai prakerja tadi, tanggapan dari saudari Rafika Zatilah, mengenai prakerja menurut saya sudah cukup efisien. Dikatakan mungkin karena buang-buang uang, karena kan diberikan pelatihan. Ikut prakerja itu kan kita ada dapat fee-nya juga gitu per bulan, kalau nggak salah itu ada 600.000. Nah, dari sana seharusnya orang yang ikut prakerja itu dengan uang segitu mungkin dia bisa membuka usaha kecil-kecilan atau apa seperti itu. Jadi kan ujung-ujungnya juga akan membuka usaha atau lapangan kerja untuk diri sendiri gitu. Kalau untuk membuka usaha dari pemerintah mungkin dari masyarakatnya lagi gitu. Dari pemerintahnya menurut saya sudah cukup memberikan bantuan atau dana-dana yang telah sesuai dengan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul Aini. Apakah ada dari teman-teman lain yang
ingin bertanya, memberikan tanggapan dan saran, disilahkan. Izin menanggapi moderator. Disilahkan Rafika Zatila. Saya ingin menanggapi pernyataan yang diberikan oleh Nurul Aini tadi. Menurut saya yang saya ketahui, penerima kartu prakerja tersebut diberikan bantuan dana sebesar 1 juta itu bukan dana cair, tetapi uang akan diisikan ke saldo mereka. Nanti uang sebanyak itu akan disalurkan untuk membeli pelatihan begitu. Itu yang menurut saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih. Menanggapi lagi moderator. Silakan Nurul Aini. Terima kasih untuk saudara Rafika Zatila. Memang kan ada orang terdekat saya gitu, teman lah. Dia juga ikut prakerja. Memang dikasih dana, bukan dana cair sebanyak 1 juta itu saldonya untuk mengikuti pelatihan. Nah nanti dia dalam 3 atau 4 bulan, setiap bulannya itu ada dapat 600.000 gitu. Jadi emang ada duitnya dari prakerja itu. Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih Nurul Aini. Apakah ada dari teman-teman lain, kelompok 3, yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran? Disilahkan. Izin bertanya moderator. Baik, silakan Siti Raudatul Jannah. Nama saya Siti Raudatul Jannah dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin memberi pernyataan. Pandemi COVID-19 telah memukul semua sektor kehidupan. Yang bekerja bisa menganggur, yang berdagang bisa merugi karena pandemi membuat semua orang mengurangi kegiatan di luar rumah. Akibatnya, proses pekerjaan dan jual beli jadi terhambat. Ujung-ujungnya adalah ancaman krisis ekonomi. Yang jadi pertanyaannya, apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat guna mengurangi cadangan devisa negara? Apakah ada solusi lain untuk keluar dari keadaan ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Raudatul Jannah, kepada kelompok 3 dan teman-teman lain yang bisa menjawab pertanyaan Siti Raudatul Jannah. Disilahkan. Pada Saudari Sakinah, mungkin bisa memberikan tanggapan. Bisa diulang pertanyaannya, moderator? Kepada Saudari Siti Raudatul Jannah, apakah bisa diulang pertanyaannya? Apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat guna? Stimulus ekonomi di semua sektor, bantuan-bantuan sosial yang diberikan, bukankah ini mengurangi cadangan devisa negara? Apakah ada solusi lain untuk keluar dari keadaan ini? Baik, terima kasih Siti Raudatul Jannah. Baik, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti. Menurut saya, solusi lainnya itu yaitu dengan memberi subsidi administration purchase,
yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah, seperti menurunkan harga BBM yang menjadi salah satu komponen terbesar pengeluaran penduduk miskin. Meskipun penurunan mobilitas orang saat ini berdampak pada berkurangnya penggunaan BBM tetap berperan besar dalam mobilitas barang atau logistik yang tetap sangat krusial perannya selama masa wabah. Yang kedua yaitu menambah jumlah rumah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik sehingga mencakup minimal seluruh pelanggan 900 PA. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Sakinah. Dari kelompok 3, Futihat, bisa menjawab pertanyaan dari Aulia tadi. Izin moderator. Silakan Deprianto. Perkenalkan saya Deprianto, izin sedikit menanggapi pertanyaan dari Aulia Ihsan. Solusi terkait mengapa pemberian bantuan sosial lebih dahulu daripada lapangan pekerjaan. Pemberian bantuan sosial tidak serta-merta mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut. Secara desain program, bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, serta skala ekonomi yang sedang dalam masa transisi menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat miskin. Saya rasa pemberian bansos dahulu memang lebih tepat, karena pemberian bansos itu tidak perlu memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan pemberian lapangan pekerjaan akan membutuhkan waktu yang agak lama, serta sekarang juga banyak para perusahaan atau tempat-tempat kerja yang melakukan pengurangan karyawan. Misalnya saja begini, ada 2 orang tua yang misalnya tidak memiliki anak atau yang mereka sudah lanjut umur. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaan. Jadi saya rasa apalagi masalah COVID sekarang ini, mereka mengalami masalah uang yang cukup parah. Jadi pemberian bantuan sosial kepada mereka berdua lebih tepat dahulu daripada pemberian pekerjaan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Deprianto. Apakah ada tanggapan lain terhadap jawaban dari Deprianto? Izin moderator. Silakan Niken Ayu. Perkenalkan, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalan, nama saya Niken Ayu. Izin menanggapi pertanyaan dari Aulia tadi mengenai kenapa bantuan sosial itu lebih menjadi pilihan pertama bagi pemerintah daripada pembukaan lapangan pekerjaan yang baru gitu. Menurut pendapat saya, sebelumnya terkait jawaban Deprianto, saya setuju dengan jawabannya. Namun sedikit tambahan dari saya, bansos itu kan tujuan diberikan juga mungkin karena kalau pemberian bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, itu kan bantuannya diberikan itu dengan tujuan agar tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan itu kan diharapkan nantinya perputaran ekonomi itu lebih jalan gitu. Karena kalau misalnya cuman buka lapangan pekerjaan aja, sementara daya beli dari masyarakat itu tidak ada, jadi perekonomian perekonomian itu kan nggak jalan gitu. Jadi yang diharapkan perekonomian jalan. Jadi kalau misalnya perekonomian jalan, itu kan bakalan terdapat perputaran roda ekonomi dan itu nanti bisa meningkatkan penghasilan dari negara sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pembukaan lapangan pekerjaan baru itu kurang efektif karena misalnya pembukaan lapangan kerjaan dari pemerintah itu kan butuh dana yang lebih besar juga gitu. Sementara tuh dibutuhkan juga pegawai yang baru. Emang sih orang lain dapat pekerjaan gitu. Tapi yang mungkin untuk situasi saat ini pun daya beli dari masyarakat itu masih kurang karena ekonomi dari masyarakat juga rendah gitu.
Jadi diharapkan dengan adanya bansos, maka perputaran ekonomi itu lebih tepat sasaran. Mungkin bansos perlu diperluas lagi gitu, dan dan mungkin dari pemerintah sendiri ada kayak sidak gitu, biar ngelihat kalau misalnya bansos itu udah tepat sasarannya atau belum gitu. Sekian pendapat saya. Terima kasih kepada Niken Ayu. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan saran? Izin bertanya, moderator. Moderator. Izin moderator. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Sakinah Putri Azhara. Baik, perkenalkan nama saya Sakinah Putri Azhara. Tadi di permasalahan nomor 2, di solusinya itu disebutkan bahwa pemerintah memberikan UMKM. Bagaimana solusi menurut kalian tentang pemerintah yang memberikan subsidi untuk UMKM, sedangkan seperti yang kita lihat, ada orang yang tidak memiliki usaha tapi mendapatkan UMKM, sedangkan orang yang memiliki usaha malah nggak dapat atau namanya tidak keluar. Jadi bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih kepada Sakinah, kepada kelompok 3 dan teman-teman lain yang ingin membantu menjawab, silakan. Kepada saudara Nurul Aini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Sakinah. Pada kelompok 3, Aulia Anissa Fitriani mungkin bisa menjawab pertanyaan Sakinah. Dari teman-teman lain, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Sakinah? Tadi saya lihat ada yang bertanya, moderator. Fajri Valentino satu kalau nggak salah tadi sama Nur Salma. Cuman mungkin bisa ini mereka ada yang anggapi mungkin. Jadi mungkin kalau ada teman yang meminta kesempatan nanti diberikan kesempatan juga moderator. Jadi disimpan dulu pertanyaan Sakinah, nanti kalau ada pertanyaan mungkin si Fajri atau si Nur Salma ya. Apakah dia ada pertanyaan atau tanggapan dari pertanyaan sebelumnya? Tentu kita fasilitasi juga ya, tentunya ya moderator ya. Nah, begitu moderator. Terima kasih, silakan dilanjutkan moderator. Kepada Fajri Valentino, silakan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Fajri Valentino dari kelompok 5. Ingin menanggapi tentang kasus permasalahan pertama, yaitu tentang korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan beberapa oknum di Kementerian Sosial. Baiklah, dugaan korupsi bantuan sosial ini telah menyakiti hati masyarakat di tengah situasi sulit karena pandemi. Korupsi bansos ini sangat jelas
jahat karena secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang terdampak pandemi COVID-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhianatan amanat berupa korupsi bansos di kala pandemi seperti sekarang ini. Nah, di tengah-tengah kewenangan yang sangat minim dengan dipratelinya kewenangan melalui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019, ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan revisi Undang-Undang KPK, sejumlah kewenangan KPK menjadi terbatas, termasuk dalam hal penyadapan. Dari spirit juang yang sangat tinggi, kewenangan yang dimiliki seadanya, tetapi semangat kerjanya luar biasa, termasuk dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap beberapa menteri terhadap korupsi yang terjadi belakangan ini. Baik, pertanyaannya untuk kelompok 4, yaitu mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti negara maju, misalnya dihukum mati misalnya? Kenapa kita hanya penjara, tidak ada hukuman tentang hukuman mati bagi para korupsi yang secara langsung maupun tidak secara langsung merugikan orang banyak, sedangkan di dalam penjara saja masa tahanan pun masih bisa dipotong. Jadi kenapa negara kita tidak terlalu tegas dalam menanggapi hal ini, sedangkan secara tidak langsung maupun secara langsung merugikan orang banyak? Baik, sampai. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Fajri Valentino. Kepada Nur Salma, ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran, silahkan. Terima kasih kepada moderator kesempatannya. Yang pertama, saya ingin menanggapi tadi jawaban dari Niken Ayu. Apa tadi? Niken Ayu tentang pemberian bansos yang di mana pemberian bansos tersebut dilakukan pertama dengan adanya pengawasan terhadap masyarakat agar pemberian bansos tersebut tepat dilakukan. Menurut saya yang saya perhatikan selama masa pandemi ini, terutama di daerah sekitar saya itu, pihak yang melakukan survei atau mendata masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos, malahan pihak tersebut yang berlaku mementingkan keluarganya sendiri. Maksud saya di sini tuh, walaupun dilakukannya pendataan kepada masyarakat tentang siapa yang menerima bansos tersebut, tapi nyatanya pihak tersebut cuman mendaftarkan beberapa dan lebih banyaknya kepada orang-orang terdekatnya seperti kerabat, dan hal tersebut masih kurang tepat menurut saya, karena selain melakukan pengawasan, seharusnya ada perlakuan atau tindak efektif dari pekerjaan tim pengawas tersebut dan harus lebih diperhatikan. Sekian dari saya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Nur Salma. Dari kelompok 3 dan teman-teman lain, mungkin bisa menjawab pertanyaan Saudari Sakinah dan Fajri Valentino. Silahkan. Izin menjawab moderator. Baik, silahkan Nur Salma. Izin menjawab pertanyaan dari Fajri Valentino. Nah, pertanyaan Fajri itu, mengapa sih negara kita itu tidak seperti negara lain, kebanyakan yang kalau memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi bisa dihukum seberat-beratnya sampai ke keluarganya atau mungkin hukuman mati ya. Menurut Salma, Fajri, di negara kita ini kan negara yang demokrasi gitu. Segala hal atau tindak kejahatan itu kan udah diatur dalam undang-undang.
eh, dari tindakan korupsi tersebut, korupsinya kan pasti ada bermacam-macam gitu. Jadi setiap kejahatan korupsi yang terjadi, pastilah ada pasal atau aturan yang mengatur tentang permasalahan itu. Jadi kalau masalah tentang tegas atau tidaknya aturan tersebut, itu mungkin tergantung dari berapa besar kejahatan yang dilakukan oleh tindakan korupsi tersebut. Kalau menurut Salma, kenapa kita tidak lebih tegas seperti negara maju lainnya? Mungkin karena negara kita masih negara berkembang dan tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang hukum yang ada di negara kita ini kurang, atau mungkin kurangnya pemikiran atau revisi tentang undang-undang yang ditetapkan soal KPK tersebut. Sekian pendapat Salma Fajri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Salma. Apakah ada yang menanggapi atau saran dari jawaban Nur Salma? Izin moderator. Izin. Silahkan. Sebelumnya mengenai jawaban Nur Salma yang terkait dana bansos tadi yang salah, mungkin masih ada salah sasaran. Menurut pendapat saya, mungkin emang masih ada dana bansos yang emang masih salah sasaran gitu kan. Tapi kan kalau misalnya untuk dana itu sendiri kan ada itu kan hubungannya enggak langsung dari atas ke bawah, pasti ada melewati beberapa tahapan orang-orang gitu kan. Jadi makanya emang perlu pengawasan lagi dari kalau misalnya salah sasaran banget itu kan enggak, soalnya kan kalau misalkannya untuk dapat bansos sendiri itu ada syarat-syarat tertentu, misalnya kayak kalau misalnya anggota keluarganya orang mampu atau misalnya ASN gitu kan, itu otomatis otomatis dia pasti nggak bisa dapat bansos karena dia bukan orang yang memenuhi kriteria dari dapat bansos itu sendiri gitu. Kan kalau untuk bansos misalnya kan kayak orang yang kena PHK gitu kan dia ada data-datanya sendiri. Dan data-data itu perlu lagi nanti kan kalau misalnya dari RT sendiri nanti ada kan udah dapat datanya nanti diajuin lagi ke atas, makanya orang yang di atas itu harus emang harus teliti mengenai data-data yang udah dikasih dari pihak RT gitu. Izin menjawab pertanyaan Sakinah, moderator. Baik, silakan Ramona. Jadi terkait hal tersebut, pemerintah perlu berkoordinasi dengan beragam pihak supaya penyaluran UMKM ini bisa tepat sasaran. Seperti yang pertama, pemerintah dapat bekerja sama dengan BUMN untuk penyaluran dana UMKM ini, karena BUMN memiliki UMKM binaan. Yang kedua, pemerintah dapat melibatkan e-commerce dan finansial teknologi atau fintech lending karena memiliki UMKM yang terdaftar dan terverifikasi. Yang ketiga, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan dinas UMKM di daerah agar dapat memverifikasi pelaku usaha mikro yang layak menerima dana tersebut. Jadi, ketiga pihak ini memiliki data yang cukup valid yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam memberikan dana, dalam menyalurkan dana tersebut. Jadi dengan melibatkan ketiga pihak tersebut, penyaluran dana ini dapat dipastikan lebih tepat sasaran. Jadi bisa dipertanggungjawabkan bagi penerima tersebut. Jadi penerima bantuan juga karena terverifikasi oleh
e-commerce, dan fintech juga di Terima kasih Ramona atas jawabannya. Apakah dari teman-teman lain ada pertanyaan, tanggapan, dan saran? Disilahkan. Izin bertanya, moderator. Silakan, Deprianto. Dari penjabaran materi dan studi kasus yang diberikan kelompok 3 terkait masalah COVID-19, seperti yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu di Jalan RA Kartini di Medan, tindakan anarkis yaitu penggunaan antigen bekas bagi para pengunjung atau masyarakat yang akan melakukan tes swab, yang mana tindakan tersebut akan sangat berdampak membahayakan kepada masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 3 atau teman-teman terhadap kejadian tersebut? Dan kira-kira dijerat hukum atau pasal berapakah para pelaku pendaur ulangan antigen bekas tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Deprianto. Pada kelompok 3 dan teman-teman lain mungkin bisa membantu memberikan jawaban. Kelompok 3 belum ada tanggapannya ya sama sekali. Saya belum dengar ya tanggapan kelompok 3 nih. Dari kelompok 3 sendiri malah belum ada tanggapan nih. Mungkin dari kelompok 3-nya mungkin bisa menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah diberikan atau tanggapan terhadap solusi yang sudah diberikan oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Nike ya. Dari kelompok 3 belum ada ya berarti ya tanggapannya? Belum, Pak. Nah, iya, coba gimana nih kelompok 3, apakah sudah ada tanggapan atau bagaimana? Siapa saja anggotanya Nike? Olivia Dwi Ruselda ya? Ada ya Olivia ya? Olivia, ada tanggapannya Olivia? Terkait beberapa pertanyaan tadi. Ada nggak Olivia-nya? Ada, Pak. Ya, gimana Olivia? Bagaimana tanggapan Anda terkait beberapa pertanyaan tadi? Ada pertanyaan tentang kartu prakerja, buka lapangan pekerja versus bantuan sosial, korupsi bansos, kebijakan pemerintah tepat guna, ya, BBM PLN tadi itu subsidi ya, dana bansos salah sasaran, begitu ya, antigen bekas. Gimana nih? Apa pendapat Anda? Apa yang mau Anda tanggapi dari beberapa itu? Silakan, Olivia. Bentar loh, Pak. Bentar dulu ya, Pak. Oke, kalau nggak bisa Olivia berarti coba Fatihat, ada Fatihat. Fatihat Kalbi Dereka ada nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ya, silakan Olivia. Tentang ketenaga pekerjaan. Ya, silakan. Kartu ketenaga pekerjaan. Kartu ketenaga kerjaan tuh penting, Pak. Karena ulang lagi, Pak. Kartu ketenaga pekerjaan itu penting karena untuk mendata
tentang pengangguran di dalam masyarakat. Setelah itu seperti bansos, bantuan sosial kepada masyarakat. Hanya itu, Pak. Oke, jadi bermanfaat ya. Kartu ketenagakerjaan ini apakah sama dengan kartu prakerja atau kartu baru nih? Saya nggak tahu nih. Berbeda, Pak. Jadi Berbeda. ada kartu ketenagakerjaan namanya ya? Apa, Pak? Yang Anda maksud ini kartu ketenagakerjaan apa kartu prakerja? Yang mana nih yang saya Anda maksud nih? Kartu prakerja, Pak. Kartu prakerja ya. Salah sebut tadi, Pak. Maaf. Itu Iya, Pak. tanggapan. Ya, oke. Fatihat ada nggak Fatihat? Fatihat Kolbi. Ada, Pak. Oke, silakan Fatihat. Bagaimana tanggapan Anda terkait pertanyaan dari teman Anda tadi, audiensnya, atau Anda mau merespon, menanggapi? Silakan. Saya Fatihat. mau menjawab pertanyaan dari Deprianto, Pak, tentang pendaur ulangan rapid test bekas tuh, Pak. Nah, mantap. Silakan. Langsung. Ya. Kalau menurut saya kan dari tindakan yang dilakukan para pelaku itu, Pak, dia tuh mendapat 4 ancaman. Menurut saya yang pertama itu yang jelas dia itu mendapat dipecat langsung, Pak. Dipecat langsung secara tegas dari atasannya karena sudah melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, mendapat langsung tindakan tegas dari kepolisian, yaitu langsung dijemput secara paksa dan tegas di tempat kediamannya. Yang ketiga, DPR meminta untuk para pelaku itu dihukum seberat-beratnya karena mereka sudah mengambil kesempatan dan kesempitan. Kan di Indonesia sekarang pandemi ini lagi melonjak-lonjaknya kan, Pak. Nah, mereka itu mengambil kesempatan dengan cara yang tidak manusiawi. Bukannya kita jadi makin berkurang kasusnya, malahan bisa menjadi makin meningkat karena memakai dari daur ulang. Dan yang keempat, kalau tadi kan Deprianto nanya mereka itu dijerat pasal atau undang-undang gitu. Nah, tadi saya sudah mencari di sebuah artikel kalau untuk hukumannya mereka terjerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman paling lama itu 10 tahun dan dendanya itu mencapai 10 miliar gitu, Pak. Dan kalau untuk ancaman, nah itu yang tadi tuh untuk Undang-Undang Kesehatannya aja. Kalau untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumennya, dia bisa dijerat dengan pasal perlindungan konsumen dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar. Jadi kalau mereka itu bukti melanggar dua undang-undang itu, bisa jadi mereka bisa mendapatkan hukuman di atas 15 tahun atau 15 tahun paling lama. Gitu menurut tanggapan saya terhadap pertanyaan dari Deprianto. Oke, bagaimana Deprianto? Ada tambahan Deprianto? Silahkan. Atau bagaimana? Terima kasih atas jawabannya dan saya sudah paham. Ya, oke ya. Terima kasih, Fatihat. Puput Sari Bulan ada nggak nih, Puput? Ada, Pak. Nah, silakan Puput, yang mau ditanggapi yang mana, Puput? Yang pertama tuh mengenai bansos yang tidak terrealisasi dengan baik, Pak. Kejadian hal itu terjadi mungkin karena petugasnya tidak melakukan pendataan dengan baik, seperti yang sudah ditanggapi oleh Nur Sama tadi, yang petugas hanya lebih mengutamakan keluarganya dari masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi salah satu penyebab bansos tidak terrealisasi dengan baik bisa jadi dengan pendataan yang tidak baik dan maksimal. Dan selanjutnya masalah mengenai kenapa hanya penjara
yang didapatkan oleh koruptor dan tidak hukuman mati dari pertanyaan dari Fajri Valentino, Pak. Karena Indonesia masih belum menguatkan pasal-pasal dan undang-undang mengenai korupsi dihukum mati. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus direalisasikan untuk mewujudkan undang-undang tersebut terjalan dengan baik di Indonesia. Mungkin pihak-pihak DPR atau pemerintah, pihak-pihak DPR dan pemerintah lainnya lagi mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga baru bisa melaksanakan pasal-pasal tersebut dan undang-undang tersebut. Sekian menurut saya, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, Satu Pak. lagi, Aulia Anissa Fitriani ada? Ada Aulia? Aulia Anissa Tidak Fitriani ada ya? izin tadi, Pak. Oh, kenapa dia Izin dia lab? tadi, Pak. Oh, sinyal kali ya. Oke, itu silakan dilanjutkan berarti Niken moderator. Mungkin ditanya juga teman-teman yang lain nih, masih banyak yang belum dapat kesempatan ya. Ada Eka, ada Lydia, Siti Wahyuni, ada nih, ada Titik namanya, nggak tahu siapa nih, saya Titik nih namanya. Ini ada namanya Titik ya. Yang namanya Titik siapa nih? Nanti dipanggil absen, coba diganti namanya ya. Siapa nih? Coba kita pin bersama-sama. Nih siapa nih orangnya? Nah ini ada yang kenal nih yang Titik ini. Siapa ini yang Titik? Nggak tahu ya. Ya gitulah. Nggak tahu temannya namanya. Nanti mungkin ke depan namanya diperbaiki ya. Silakan Ramona, masih banyak yang belum dapat kesempatan ya. Ada Irsan Rahmat, Wahyu, Fitri Wahyuni ya. Ada banyak ya. Silakan. Baik, kepada teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan, tanggapan, dan saran? Disilahkan. Izin menanggapi, moderator. Silakan, Rafika Zatila. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan yang dinyatakan oleh Nurul Aini, Kartu Prakerja. Nurul Aini mengatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan sebesar 600.000 kepada masyarakat yang mengikuti Kartu Prakerja per bulan. Baiklah, bisa dikatakan itu bermanfaat untuk sebagai masyarakat. Namun mengapa saya bisa mengatakan Kartu Prakerja ini tidak efektif atau tidak efisien gitu kan? Karena banyak sekali kelemahan dari kartu prakerja. Contohnya adalah salah satunya peserta tidak diarahkan ke industri unggulan. Maksudnya sebelum menawarkan pelatihan, pemerintah tidak mengumumkan industri spesifik apa yang menjadi unggulan Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Apakah itu sektor manufaktur, perdagangan, atau atau jasa maksudnya. Maaf. Hal ini menyebabkan peserta menentukan sendiri program pelatihan yang ingin diikuti tanpa mengetahui industri apa yang akan dikembangkan dan keahlian apa yang diperlukan oleh industri tersebut. Dan kebanyakan dari desain konten pelatihan tersebut adalah keahlian-keahlian yang sudah dimiliki begitu. Sebagai contohnya adalah pelatihan ojek online menempati permintaan tertinggi pelatihan, sedangkan pasar ini mulai kelebihan tenaga kerja. Selain itu, program pelatihan tersebut tidak menambahkan keahlian baru seperti yang saya sebutkan tadi. Masyarakat tidak akan bisa mengembangkan potensinya, sedangkan perusahaan ojek online tersebut semakin untung karena karyawannya banyak begitu kan. Kemudian kan Kartu Prakerja ini dilaksanakan secara daring ya. Jadi menurut saya banyak di antara masyarakat Indonesia yang masih belum cakap teknologi, jadi itu akan menyulitkan gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafika Zatila telah memberikan tanggapannya
kepada teman-teman lain, kelompok 3, masih ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan saran, disilahkan. Ditunjuk aja Niken, Niken lagi Nike, tunjuk aja Nike kalau nggak ada orangnya. Bisa diulang pertanyaan Hafika kembali, moderator? Untuk Saudari Rafika bisa diulangi pertanyaan yang tadi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bertanya tapi menanggapi. Baik. Terima kasih. Dari tanggapan Hafika tadi, saya ingin bertanya. Mungkin sedikit timbul pertanyaan. Kan kartu prakerja itu dilakukan secara daring atau pelaksananya online gitu kan. Jadi bagaimana seperti pihak-pihak kita yang seperti pihak yang lebih orang-orang tua gitu yang kurang paham teknologi, tetapi dia membutuhkan sebuah modal untuk usaha di saat pandemi seperti ini. Jadi bagaimana penanggulangannya bagi kita yang lumayan paham, bagi mereka yang kurang paham dengan teknologi untuk tetap bisa mendapatkan kartu prakerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia Rahmawati. Pada kelompok 3 dan teman-teman lain, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Lydia. Izin moderator. Baik, silakan Nurul Aini. Terima kasih. Saya ingin menanggapi kembali dari tanggapan sebelumnya Saudari Rafika Zatilah. Memang masyarakat tidak tahu industri seperti apa yang ingin mereka hadapi gitu kan. Tapi seharusnya sebagai masyarakat atau sebagai penerima kartu prakerja tersebut, kita harus bersikap kreatif juga. Jangan cuma kita mengandalkan pemerintah, semua apa-apa pemerintah. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang mandiri seperti itu? Harus juga ada kreativitas dari masyarakat. Jangan hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nurul Aini. Dari teman-teman lain, apakah ada tanggapan dan saran? Izin menanggapi moderator. Baik, silakan Desi Susanti. Mengenai pendapat saudara yang tadi tentang kartu prakerja, kita dituntut untuk kreativitas, benar. Kan segunanya dari kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk dorongan dari pemerintah untuk aktif dan berkreasi untuk menciptakan peluang kerjanya. Tidak hanya berketergantungan kepada pemerintah, tapi membentuk juga peluang usaha mereka sendiri. Sekian.
terima kasih Desi Susanti. Dari teman-teman lain, ada yang ingin bertanya, menanggapi, dan menambahkan saran? Disilahkan. Kepada Saudara Aulia Ihsan, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Lydia Rahmawati. Bisa diulang pertanyaan, moderator? Bisa diulang pertanyaannya, Saudari Lydia? Baik, bagaimana kita menanggulangi masalah yang dihadapi oleh pihak yang kurang paham teknologi agar tetap mendapatkan kartu prakerja, sedangkan kartu prakerja itu didapatkan secara online. Terima kasih. Menurut pendapat saya, itu pihak-pihak dari yang bertugas memberikan bantuan itu langsung datang kepada pihak-pihak yang merasa membutuhkan bantuan, atau kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kesempatan untuk mencoba teknologi tersebut, seperti masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga mungkin saja tidak memiliki handphone misalnya. Jadi pihak-pihak tersebut langsung datang kepada pihak yang memerlukan, sehingga atau mungkin masyarakat tersebut yang tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi langsung datang ke tempat, mungkin disediakan tempat khusus bagi yang ingin mencicipi bagaimana memiliki kartu prakerja tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aulia Ihsan. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi, Nike. Baik, silakan Nur Salma. Untuk Aulia Ihsan, menurut Aulia Ihsan, apakah efektif jika tim pengawas tersebut langsung terjun ke masyarakat dengan masyarakat yang sebanyak itu dan banyaknya wilayah, apakah itu efektif menurut Aulia Ihsan? Terima kasih, moderator. Baiklah, ya makanya saya tadi bilang kalau selain petugas yang datang kepada masyarakat tersebut, bisa mungkin pemerintah membuatkan tempat khusus sehingga di daerah-daerah tertentu mungkin pemerintah bisa dikhususkan di daerah terpencil misalnya yang tidak terjangkau teknologi. Jadi masyarakat tersebut yang datang ke tempat tersebut untuk pembuatan kartu prakerja tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia Ihsan. Dari teman-teman lain, ada yang masih ingin bertanya, memberikan tanggapan dan saran? Disilahkan. Izin moderator. Silakan Saudara Fajri Valentino.
Baik, rekan-rekan, saya Fajri Valentino dari kelompok 5 ingin menanggapi tentang pernyataan Nur Salmah sebelumnya tentang hukuman tergantung dari korupsi apa yang ia lakukan. Patut kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Apalagi kita lagi dihadang bencana nasional, bahkan dunia dalam menghadapi COVID-19 ini. Selain itu, penyalaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Walaupun yang korupsi hanya sekitar 10.000 per orang dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai nilai total sekitar 7 miliar rupiah. Nah, padahal sejak tahun 2002 dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Korupsi ini menjadi masif dan ini tidak saja terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaraan negara, tetapi juga keterlibatan pihak swasta sebagai pengisi kekuatan non-birokrasi negara. Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan atau kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum politik. Maka dari itu, kejadian itu cukup menyita perhatian publik saat ini dan akhirnya mencuat kembali pernyataan Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri, yang meminta penjatuhan bahkan eksekusi mati terhadap pelaku kasus-kasus korupsi dalam masa pandemi ini. KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa? Sebabnya KPK menindak tegas para pelaku korupsi di masa pandemi ini. Bahwa dalam istilah solus populis supermala exto, yaitu keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Jadi, ada juga beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa orang tentang masalah korupsi bukan masalah hukum, tetapi kultur karakter orang. Budaya kita tertib atau enggak dalam melaksanakan tata tertib perundang-undangan negara. Kalau hanya mengandalkan hukum untuk mengatasi korupsi, tidak akan menyelesaikan masalah. Katanya, aturan sebenarnya dibuat hanya untuk ultimatum remedium. Apa itu ultimatum remedium? Merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sampai moderator dan terima kasih moderator. Baik, terima kasih Fajri Valentino. Apakah dari teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya, menanggapi, dan menambahkan saran? Silakan. Oke, kalau tidak ada moderator, mungkin bisa ditutup. Saya mau menambahkan sedikit terkait pertanyaan yang lain tadi. Karena waktu kita sudah mau selesai juga. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran, saya diskusi kelompok 3 hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Jadi cukup menarik ya diskusi kita hari ini, diskusi kita banyak masukan ya kita dapat. Saya mau simpan kartu prakerja di terakhir nanti ya. Jadi saya mau memberikan penguatan saja sedikit pandangan saya gitu ya. Tadi saya sepakat tuh. Jadi kalau dibilang tadi kan ada beberapa pertanyaan seperti jangan bantuan sosial saja, buka lapangan pekerjaan juga, gitu ya. Nah, itu betul. Jadi salah satu masalahnya adalah ya menurut pandangan saya itu sebenarnya hal yang tidak terpisahkan sebenarnya ya, bantuan sosial dengan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kenapa dia dibantu secara sosial? Karena dia nggak punya kemampuan sama sekali. Ya. Kita yang dibantu secara sosial itu benar-benar orang nggak punya kemampuan. Secara keterampilan mereka nggak punya ilmu, gitu ya.
secara nggak punya keterampilan sama sekali, nggak punya ilmu sama sekali, dan hanya bantuan sosial itulah yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, harapannya nanti tentu mereka memperbaiki, gitu ya, memperbaiki kehidupan mereka. Nah, itulah yang namanya bantuan sosial. Jadi yang namanya bantuan sosial itu targetnya adalah orang yang benar-benar tidak bisa dibantu lagi dengan cara lain. Hanya bantuan sosial lah yang bisa membantu mereka. Nah, siapa orang seperti itu ya? Benar-benar orang sangat miskin ya. Orang sangat miskin mungkin dia tidak punya fakir miskin ya. Di Undang-Undang Dasar 45 juga Anda baca nanti itu di pasal 34 kalau salah saya. Fakir miskin dan anak terantar. Fakir ya, miskin gitu. Dia nggak punya kemampuan, ilmu sekolah aja nggak pernah, SD mungkin nggak pernah dia. Anak terlantar gitu, dia nggak punya orang tua gitu. Dan dia nggak punya siapa-siapa, gimana mau sekolah, orang tua aja enggak, makan aja enggak, gimana anak kecil mau cari makan gitu kan. Nah itu loh. Jadi berbeda bantuan sosial dengan buka lapangan pekerjaan, tapi mereka nanti harusnya bakal seiringan. Jadi yang diberikan bantuan sosial gitu ya kepada masyarakat. Anda bisa bayangkan anak terlantar ya, dipelihara oleh negara begitu ya, dibiayai dia sekolahnya, dibiayai dia hidupnya, kemudian dia punya pendidikan, dia belajar seperti Anda nanti, dia beranak nanti, anaknya punya pendidikan lebih baik kan, jadi sehingga nanti harapannya adalah masa depannya juga lebih baik dan anaknya punya kemampuan. Ataupun dia belajar nanti SD, SMP, SMA begitu ya, setelah dia punya kemampuan baca tulis begitu ya, baru dia diberi kartu prakerja misalkan ya, dibuka lapangan pekerjaan untuk dia, dicarikan pekerjaan, dicarikan pelatihannya di bidang sosial, misalnya diajarkan dia menjahit gitu ya, diajarkan dia membuat keterampilan menganyam misalkan seperti itu. Nah, itu bantuan. Jadi tujuannya bantuan sosial itu untuk memberi keterampilan ya, salah satunya memberi keterampilan salah satunya, atau memberikan uang semata-mata untuk dia bisa bertahan hidup, bisa. Nah, jadi harapannya nanti dia akan bersautan dengan adanya lapangan pekerjaan. Jadi sudah terampil, dia punya keahlian dia, baru ada pekerjaan buat dia. Jadi ada pekerjaan tapi orang yang mau mengisi pekerjaan itu nggak ada, kan jadi masalah juga ya. Jadi sekarang saya bertanya nih, di kelas ini ada nggak yang bisa mengedit Photoshop gitu ya? Saya nggak tahu apakah ada apa enggak, tapi asumsi saya nggak ada begitu ya. Tentu pekerjaan itu tidak yang mengisi begitu kan. Nah, makanya dibuatlah bantuan sosial keterampilan Photoshop misalkan, pelatihan begitu ya. Agar nanti lapangan pekerjaan itu karena emang dibutuhkan gitu. Karena UNP butuh mengedit baliho-baliho terkait program-program Pak Rektor sehingga mahasiswa semua tahu begitu kan. Bisa disebarluaskan lewat internet, bisa dipajang di kampus kita begitu ya. Itu tujuannya. Kemudian solusi korupsi bansos tadi, saya sepakat juga tadi, undang-undang kita sudah ada sebenarnya aturannya terkait itu, hukuman mati. Cuman mungkin sudah pernah saya singgung juga sebelumnya, belum ada putusan yang memberikan hukuman mati kepada koruptor gitu ya. Hukuman mati terhadap pengguna narkoba sudah ada, tapi hakim masih enggan memberikan hukuman mati ya untuk kasus-kasus narkoba yang baru gitu. Jadi itu sangat apa istilahnya ya, sangat keputusan yang sangat sulit diambil mungkin oleh pihak kehakiman untuk menjatuhkan hukuman mati karena belum banyak contoh-contoh jalan yang ada. Tapi aturannya sudah ada ya. Salah satunya di Undang-Undang Anti Korupsi ya, sudah ada pasal yang menyebutkan bisa dihukum mati. Kemudian, nah yang menarik satu lagi adalah dana bansos salah sasaran. Nah ini saya menarik tadi nih. Ini sudah ditambahkan juga sama Ramona tadi. Jadi betul kita perlu koordinasi jadinya. Jadi perlu data multiple ya, perlu multiple parameter begitu. Jadi sudah misalnya di Sinur Salma tadi di rumahnya yang dimasukin ke atas ya, dia masuk ke kantor desa itu cuma nama-nama keluarga dia gitu ya. Nanti itu diverifikasi lagi di kecamatan, diverifikasi lagi di dinas sosial, diverifikasi sama BUMN tadi ya, yang disebutkan juga, diverifikasi sama Telkom bisa juga, sama Telkomsel, sama Indosat ya. Dengan cara apa? Dengan cara dicek nomor telepon Anda tuh beli pulsa nggak tiap bulan, berapa sih konsumsi pulsa Anda tiap bulan, kan bisa dicek tuh sama Telkomsel gitu ya. Mereka bisa tahu Anda pergi kemana sih tiap hari, Anda pergi jalan-jalan nggak. Kalau mobilitas Anda tinggi gitu ya, dari nomor telepon Anda yang terdaftar, tentu Anda nggak orang yang pantas untuk dibantu gitu ya. Karena Anda bisa jalan-jalan pergi jauh gitu ya. Namanya pergi jauh tentu butuh biaya gitu ya. Dan Anda bukan orang yang bisa dikategorikan orang yang butuh bantuan sosial karena Anda mobilitasnya tinggi. Nah, bisa jadi adalah dengan benar tepat sasaran, belum tepat sasaran sekarang, tapi diperlukan beberapa parameter ya. Harapannya nanti bisa lebih baik, tapi masih banyak yang seperti itu.
yang tidak tepat sasaran ya. Nah, tadi antigen bekas sudah dijelaskan juga tadi sangat jelas ya, saya kira saya tidak perlu menambahkan oleh Fathiyat tadi. Nah, yang saya mau bahas sedikit adalah kartu prakerja ini. Ini menarik ya, karena apa namanya? Ini dia ya. Karena ini salah satu yang hot nih. Jadi begini, masalahnya itu ini masalahnya ya. Jadi kalau Anda lihat ada 135 juta angkatan kerja ya, dan 16% ya. Kalau Anda ambil 10%-nya 13 juta itu, tambahkan 5% jadi 7 lah ya, 7 atau 6, 13 tambah 6, 19 juta berusia di bawah 5 tahun. 25 tahun, Anda bisa bayangkan nggak? Anda lulus kuliah 22 tahun ya, dan SMA juga ya, yang lulus SMA, yang lulus kuliah ya, sampai 25 tahun itu ada 19 juta orang, dan itu mencari pekerjaan ya. Jadi sangat sulit mencari pekerjaan. Masalahnya itu yang masalah jelas. Angkatan kerja belum pernah mengikuti pelatihan sertifikat. Nah, apa yang diminta oleh dunia industri sekarang begitu ya? Kalau orang punya perusahaan ya, orang punya usaha gitu ya, kalau Anda punya usaha ya di rumah Anda lah punya usaha, tentu Anda mencari orang yang sudah bisa mengerjakan usaha Anda. Artinya bisa membantu Anda. Kalau misalkan Anda punya usaha menjual keripik misalkan ya, tentu Anda mencari orang yang bisa mempacking ya. Nah, membuktikan orang itu bisa mempacking makanan itu dengan apa? Dengan sertifikat. Nah, itu gunanya sertifikatnya. Jadi Anda tentu mencari orang, nggak mungkin Anda mau menjual makanan gitu ya, packing pengiriman barang tiap hari gitu ya. Tapi Anda mencari orang tukang cuci, nggak mungkin kan? Orang yang bisa mencuci baju, nggak nyambung gitu ya. Jadi Anda cari orang yang benar-benar bisa packing gitu. Nah, itu gunanya. Itu yang jadi masalah kenapa sertifikat itu penting. Nah, kemudian profil pengangguran nih. Ini 7 juta pengangguran sekarang ya. Jadi 13 juta angkatan kerja tadi ya, 19 juta tadi kalau perhitungan kita di atas ya. Hampir 35%-nya pengangguran tuh. Dan usianya di bawah 5 tahun ya. Jadi di 7 juta orang tuh penganggur tuh. 56% berada di usia kecil dari 25 tahun. Nah, sebagian besar lagi pengangguran ini belum punya sertifikat. Nah, jadi yang punya sertifikat seperti most likely mereka bakal bekerja gitu ya. Kalau kita lihat dari angka ini, mereka akan bekerja begitu. Nah, makanya jadi lagi sertifikatnya penting lagi begitu ya. Kemudian saya mau highlight lagi. Nah, ini yang dibahas tadi dengan Nurul Aini ya dan Rafika ya. Jadi kartu prakerja itu besar total manfaatnya 3,55 juta ya. Jadi sudah dijelaskan juga tadi. Bantuan pelatihan 1 juta selama 4 bulan, kayak apa 3 bulan saya juga. Bantuan pelatihan 1 juta saja ya. Kemudian baru ada insentif pelatihan nih. Jadi ini yang diberikan uang cuma-cuma ya, diberikan kepada Anda nih. Begitu Anda lulus kuliah ya, atau senior Anda sekarang yang tidak lulus kuliah tapi belum bekerja, dia bisa harusnya ya. Karena syaratnya memenuhi. Dia tidak sedang mengikuti pelatihan formal. Kalau Anda sedang mengikuti pelatihan formal, nggak bisa. Pendidikan formal ya, Anda jadi mahasiswa UNP, tidak bisa. Tapi kalau ada senior Anda sudah lulus, dia bisa mengajukannya karena dia masuk kategori pencari pekerja. Jadi, atau pekerja buruh ya. Yang tidak boleh pejabat negara, pimpinan anggota DPRD, ASN, kepala desa, perangkat, dan di masa pandemi bansos nggak boleh. Nah, satu lagi yang menarik tadi dibahas oleh Aulia ya, orang-orang tua bagaimana Pak? Gitu ya. Apakah mereka kan nggak bisa, nggak punya kartu, punya apa instrumen bantuan sosial untuk mereka? Ada banyak sebenarnya. Ada bansos Kemensos gitu ya, ada BP Jam Sostek salah satunya, ada BSO Kemenaker gitu ya. Ada juga bansos keluarga harapan, ada banyak. Jadi instrumen ini yang kita bahas salah satunya prakerja ini memang dikhususkan untuk orang yang mencari kerja ya. Jadi pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK. Nah, inilah target utamanya nih. Jadi Anda begitu lulus, seperti kita lihat di angka-angka tadi, hampir 90% dari Anda yang lulus itu nggak bekerja karena nggak punya sertifikat. Orang nggak tahu Anda tuh benar nggak bisa bekerja. Ya, Anda benar nggak bisa mengoperasikan Microsoft Word ya. Anda diterima kerja jadi pegawai negeri Kota Padang gitu ya. Nanti diminta bikin surat, diminta bikin PPT kompleks gitu ya, untuk secanggih ini nih PPT nih, sebagus ini dan menarik ini gitu oleh wali kota Padang misalkan. Benar nggak Anda bisa membuat PPT semenarik ini? Apa buktinya? Buktinya dengan sertifikat. Nah, kemudian, nah ini dia kartu prakerja tadi.
paling banyak itu apa lowongannya gitu ya, yang dicari gitu ya. Jumlah lowongan kerja terbesar dalam ribuan ini. Yang paling banyak tuh penjualan dan pemasaran. Nah, jadi makanya tadi dijelaskan juga apa pekerjaannya kan belum jelas tadi ya disinggung kalau salah. Nah, ini ternyata yang paling banyak gitu. Jadi ini laporannya. Penjualan ya, penjualan dan pemasaran. Jadi sekarang Anda pun bisa jualan, Anda bisa bikin kue di rumah begitu ya. Kue Anda enak, tapi kalau Anda nggak bisa menjual dan memasarkannya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi Anda perlu tahu cara memasarkannya, bisa lewat Facebook mungkin, Instagram, TikTok, Twitter, atau Google Ads ya, atau Facebook Ads, atau Instagram Ads, atau Anda bikin YouTube, konten YouTube untuk Anda hire influencer seperti itu, sehingga orang tahu oh ternyata Anda benar-benar bisa membuat sebuah kue yang sangat enak begitu. Nah, itu yang jadi salah satu yang paling banyak dicari sekarang. Nah, itu ada sertifikatnya, sertifikat digital marketing namanya. Nah, ini contohnya nih ya. Eliasar Simon Kerry, 31 tahun nih. Dia 31 tahun, dia sudah kuliah tentu ya mungkin ya. Penerima nggak tahu kita, mungkin dia jurusannya administrasi negara mungkin, nggak tahu saya. Mengikuti pelatihan Microsoft Word untuk pemula. Nah, langkah menjadi YouTuber profesional dia. Dia bisa desain grafis menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, dan belajar desain grafis menggunakan Adobe Photoshop. Jadi dia bisa membuat konten kreator jadinya dia ya. Ini kasus-kasusnya gitu. Nah, ini beberapa teknologi yang dipakai nih. Jadi saya nggak akan masuk sini ini karena kontennya sudah berbeda ya dari mata kuliah kita. Tapi inilah instrumen yang dipakai pemerintah ya untuk memberikan bantuan sosial terkait dengan hukum sosial begitu ya. Karena apa? Karena pemerintah itu tugasnya adalah untuk memberikan menyediakan ya, atau tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan masyarakat, itu tujuan utamanya. Jadi apapun instrumennya, salah satunya seperti itu tadi, membuat bantuan sosial nah yang targetnya untuk prakerja begitu ya. Jadi kartu prakerja tadi sudah kita bahas dengan jelas. Jadi pro dan kontra tetap ada. Salah satu yang menarik tadi dibilang oleh Rafika adalah itu memperkaya si ininya Pak katanya ya. Ini menarik juga nih, salah satu yang menarik bagi saya. Memperkaya si yang punya begitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah ini 8 pelatihan yang diminati nih, penjual dan pemasar, 7 lembaga paling banyak dibeli ya. Jadi ada skill academy, ini ruang guru ya. Ruang guru Anda tahu kemarin dia salah satu staf presiden dia gaji 50 juta, akhirnya dia berhenti ya gara-gara isu kartu prakerja ini ya, 50 triliun anggarannya. Nah, Banking World, Kelas.com ya, Yureko Edukasi, Luar Sekolah, Getty, dan Founder. Ini beberapa platform. Nah, ini yang disebut betul, sangat betul sekali yang disebut dengan yang dijelaskan dengan oleh Rafika tadi. Ini bisa jadi kapital isu gitu ya, isu kapital. Tapi kalau kita lihat dari sisi pembukaan tenaga kerja juga besar. Jadi kalau dia punya dana, jadi kalau berpikirnya pemerintah seperti ini. Kalau ini bisa mensuplai perusahaan ini gitu ya, mensuplai swasta nih, pekerjaan ini ada anggaran dari pemerintah dikelola oleh swasta seperti Skill Academy ini ya untuk membeli produk yang mereka gunakan, tentu mereka juga meng-hire orang gitu ya, meng-hire masyarakat gitu. Nah, nanti itu tentu bermanfaat untuk pergerakan ekonomi ke depan gitu. Nah, itu sudut pandang pemerintah dari sisi pemerintah ya. Nah, jadi terkait kartu prakerja ini menarik sekali menurut saya karena dia ada isu yang berkembang di situ ya, ada isu yang berkembang di situ, manfaatnya tidak jelas juga disebutkan, kemudian biayanya sangat besar ya, sampai 50 triliunan lebih kalau nggak salah, anggarannya sampai berapa puluh triliun gitu. Tapi itu sangat menarik kita kaji di sistem hukum kita ya sebenarnya karena dia melaksanakan yang namanya kesejahteraan masyarakat ya, instrumen untuk kesejahteraan gitu ya. Kalau kita bicara Anda rujuk lagi pernyataan saya sebelumnya dari masyarakat ya, Anda bisa bayangkan kan dari orang yang fakir miskin dan anak terlantar tadi ya, dibantu secara sosial oleh pemerintah. Kita ambil contoh anak terlantar, disekolahkanlah dia SD-nya, dibiayai hidupnya, diberikan tempat tinggal, masuk di SMP ya, masuk di SMA. Mungkin tapi anggaran pemerintah nggak segitu aja semua begitu ya. Mungkin pemerintah mampu menyekolahkan dia sampai SMA baru ya.
lewat program inilah paling gampang. Anda mungkin tahu ya, program di mana-mana sekarang sampai SMA itu sudah gratis sekolah ya. Kita ambil aja lah contoh sampel seperti itu. Jadi pemerintah bisa menyediakan atau memberikan pendidikan kepada anak terlantar begitu ya, dengan instrumen sekolah gratis sampai SMA cuman. Tapi nggak sampai perguruan tinggi karena mereka mesti bersaing ya untuk dapat beasiswa seperti segala macam bidik misi segala macam gitu ya. Sedangkan mereka benar-benar kemampuan pendidikannya terbatas. Nah, itulah salah satu instrumennya. Jadi mereka pivot apa ya? Pivot itu istilahnya berpindahnya begitu ya. Apa istilahnya? Karir selanjutnya mereka adalah mereka harus bekerja. Jadi mereka nggak bisa melanjutkan pendidikan tinggi ya karena baru itu kemampuan pemerintah. Harapannya nanti kalau mereka lebih sukses ya di karir mereka, di dunia kerja mereka tentu memberikan kontribusi juga ke pemerintah ya. Misalnya memberikan pajak, tentunya pajak anggaran pemerintah jadi lebih besar, pemerintah bisa lagi mungkin nggak sampai SMA lagi nanti gratis ya, tapi sampai perguruan tinggi S1 mungkin nanti gratis 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Nah, jadi tetap ya basicnya kita apapun yang dikerjakan pemerintah pasti dan selalu harusnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan ya. Jadi dari undang-undang dasar turun ke undang-undang. Kalau nggak ada turun undang-undang berarti ke Perpres dulu ya atau ke PP dulu. Biasanya undang-undang PP ada PP-nya ya. Tapi kalau tidak ada ya ada PP, dibuatlah PP atau peraturan presiden dibuat atau Kepres dibuat gitu ya. Atau nanti Perda dibuat atau Perwagub atau peraturan kepala daerah. Jadi terhadap sosial ya, hukum sosial manfaatnya adalah salah satunya untuk memberikan imbal balik lah kepada masyarakat ya, karena sebenarnya kita memberikan sumbangsi juga untuk negara ya. Kita memberikan sumbangsi melalui pajak, kita memberikan sumbangsi melalui kegiatan kehidupan bersama-sama gitu ya. Negara swasta juga seperti itu, mereka mendapatkan income dari masyarakat juga ya. Swasta ya bisa mendapatkan untung tentu mereka dari masyarakat juga begitu ya, dari warga negara juga, dan mereka ada program CSR juga untuk membantu masyarakat, dan masyarakat ini juga perlu membantu mereka secara sosial begitu ya melalui community service mereka gitu ya, volunteer ya, volunteering mereka begitu, sukarelawan, kegiatan sukarelawan mereka. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi aspek hukum sosial gitu ya, itu memang tujuannya untuk mengatur kegiatan sosial masyarakat gitu ya. Dan salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk instrumen untuk mengatur dengan bijak, dengan baik, dengan terarah begitu adalah hukum sosial, hukum bermasyarakat. Nah, itu sedikit feedback dari saya. Apakah ada pertanyaan enggak terkait materi ini? Silakan jika ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai kartu prakerja, Pak, sedikit yang Salma perhatikan di daerah sekitar Salma, ada tetangga dia mendapatkan kartu prakerja itu, tapi uang masuk ke kartu itu, tapi dia tidak mengikuti pelatihan, dan sampai sekarang nggak tahu kejelasannya, Pak. Itu kayak mana ya, Pak ya? Nah, itu salah satu contoh buruk ya, jangan dicontoh berarti ke depan. Tapi yang diharapkan pemerintah adalah, jadi kalau kita lihat lagi ya, saya coba sharing lagi nih. Jadi ada survei nanti di akhir harusnya ya. Sebentar. Harusnya nanti ada survei, jadi saya sharing lagi ya. Jadi sekarang ini kita tidak bisa tahu ya. Jadi kalau Anda tanya sekarang, Pak, pemerintah kan sudah lihat belum? Belum ya? Jadi ginilah, pemerintah kan sudah menyediakan nih cara gitu ya, salah satu cara untuk membantu gitu masyarakat. Ini sesuai perintah peraturan undang-undang ya.
Undang-Undang Dasar rujukan utamanya, kemudian Perpres ya, sekarang dirujuk oleh Perpres karena presiden kan bergerak berdasarkan undang-undang. Jadi tugas presiden itu adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia, tentunya negara Republik Indonesia itu sejahtera. Salah satunya dibuat oleh dia Kepres, dibuatlah kartu prakerja. Tapi ternyata di beberapa daerah, salah satunya di kasusnya di daerah Salma, ada dia dapat bantuan 2.400.000 itu 3 bulan, cuman dia nggak ikut pelatihan. Ada juga saya lihat seperti itu ya. Di Padang juga ada seperti itu. Nah, jadi begini, pemerintah tidak bisa tahu kalau dari awal siapa orang yang tepat sasaran. Mereka cuma punya data, oh orang ini dia berhenti bekerja ya, atau dia sedang menganggur, atau dia baru di PHK. Dari mana taunya? Dari BPJS ya. Jadi kalau Anda bekerja nanti, Anda di swasta ataupun di negeri gitu ya, kalau di swasta itu ada BPJS tenaga kerjaan namanya. Jadi setiap bulan Anda akan memberikan iuran. Begitu Anda berhenti bekerja, iuran itu terhenti, nah itu bisa dilihat data itu di BPJS. Nah itu orang-orang biasanya yang bisa diberikan bantuan itu ya, salah satunya kartu prakerja itu. Nah, tapi begitu dia diberikan bantuan, diberikan pelatihan 1 juta itu, kemudian diberi bantuan 2.400.000, tapi begitu dia selesai, dia tidak menyelesaikan program ya. Jadi kalau kita bilang dia menyelesaikan program, dia selesai pelatihannya, dia mendapatkan bantuan tunai 2,4 juta itu selesai program. Tapi ada yang enggak, dia ngambil 2.400.000 doang gitu ya. Tapi dia enggak mengikuti pelatihan. Nah itu harusnya di kesempatan berikutnya mereka enggak difasilitasi lagi oleh pemerintah. Jadi kalau ada kartu, jadi ada yang bisa dapat kartu prakerja sampai 3 kali ya. Itu kalau track recordnya bagus gitu. Jadi dia melakukan pelatihan yang 1 juta itu dan dia dapat bantuan 2,4 juta gitu ya. Nah, ada yang dia cuma pelatihan sekali, berikutnya dia nggak dapat lagi fasilitas itu. Jadi karena itu tadi dia nggak melaksanakan fasilitas itu, nggak dimanfaatkan ya fasilitas itu dengan baik. Jadi ya karena bentuknya bantuan sosial, nggak ada juga instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukumannya ya secara administratif yang bisa diberikan ya, nggak bisa hukuman pidana karena kan memang nggak ada ranahnya nggak sampai ke sana. Nah itu kira-kira sama. Jadi kalau dari sisi pemerintah harusnya dia ke depan tidak bisa lagi diberikan program-program itu ke depannya. Program bantuan, jadi akan tercatat dia sebagai catatan buruk bagi dia untuk ke depannya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita bisa akhiri kelasnya untuk minggu depan. Kita akan gabung 2 ya berarti ya. Ya, bisa sebelum absen. Jadi minggu depan kita gabung 2, kelompok 4 dan kelompok 5. Kita mulainya jam 10 ya. Jadi kita mulai jam 10, mungkin sekitar sejam 15 menit lah. Sejam 15 menit atau sejam 10 menit masing-masing kelompok. Nanti diingatkan waktunya agar lebih efisien gitu ya. Oke, absen ya berikutnya. Sebentar. Kalau untuk mahasiswa juga banyak ya. Anda kalau buka programnya Dikti itu banyak proposal-proposal yang bisa Anda ajukan ke pendanaan. Sekarang itu yang salah satunya yang baru terakhir itu adalah program fellowship kalau nggak salah ya, program apa namanya, magang pertukaran pelajar ke luar negeri ya. Nah itu ada di beberapa Instagram Anda bisa lihat ya. Oke, Anissa Salsabila ada tadi nggak? Anissa Salsabila ada? Ada Anissa Salsabila? Ada ya? Oke, ada. Aulia Anissa Fitriani ada nggak? Hadir, Pak. Aulia Ihsan ada ya. Bagas Dwi Putra ada? Hadir, Pak. Oke, Deprianto ada, Desi Susanti ada, Dwi Andini Sukmawijaya ada nggak? Oke, Fajri Valentino ada, Fitri Wahyuni ada? Ada, Pak.
Ketihad Kalbi ada, Hanifah Nilau Putri ada, Hadir, Pak. Ilham Aldi Pratama ada, Ilham Ali. Tadi ada Pak, cuman tadi Ilham katanya jaringannya jelek Pak. Oke, Irsan Rahmat Putra ada, Hadir, Pak. Lydia Rahmawati ada tadi ya, Muhammad Eka Putra ada, Muhammad Eka Putra ada ya, Muhammad Rafid Atallah ada, Ada, Pak. Nabila Azari Putri, Nabila Hadir Azara. Pak. Ya. Nike Juliantri ada, Niken Ayu ada, Nur Salma ada, Nurul Afni ada, Nurul Aini, Olivia ada, Puput Saribulan ada, Rafika Zatillah ada, kemudian Raihani Lutfia ada. Ada Pak. Oke, Ramona ada, Rifki ada, Rifki ada ya. Sakinah Putri Azara ada, Ada, Pak. Siti Wahyuni ada, Hadir Pak. Siti Rodatul Jannah ada ya, Safiah Ilyas ada, Safiah Ilyas ada ya, Tiara Anggraini ada, Tiara Anggraini Ada Pak. oke. Hadir Pak. Oke, Wahyu Yendra ada, Wahyu Yendra Ada, Pak. Wahyu Yendra oke ada ya, Ada, Pak. ya oke. Oke, terima kasih kelompok 3 dan audiens semua. Banyak maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.